Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aning Ira Reformasi. Saya merupakan mahasiswa FEB UGM. Teman-teman di sini pernah nggak sih dengar istilah atau ungkapan kayak gini nih? Ya, namanya juga penyesalan, pasti datangnya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Saya yakin sih, pasti teman-teman pernah atau bahkan sering mendengar ungkapan ini. Dan bagi saya, ungkapan ini memiliki arti yang cukup besar bagi kehidupan saya. Saya Aning dan inilah cerita saya. Teman-teman di sini setuju nggak sih kalau misalnya setiap orang pasti memiliki sebuah mimpi atau cita-cita? Saya sih setuju karena saya juga memiliki gitu. Dulu saat pertama masuk SMA, diperkenalkan dengan konsep ekonomi dan akuntansi, saya langsung memutuskan diri untuk pokoknya nih habis lulus SMA saya harus melanjutkan kuliah di FEB UGM. Dan mimpi itu saya bangun dari saya kelas 10 hingga saya kelas 12 gitu. Kemudian saat kelas 12 ada program pemetaan di mana semua siswa harus menginput minatnya untuk melanjutkan kuliah di mana itu. Dan saat itu saya memilih memasukkan untuk pilihan satunya di akuntansi UGM, pilihan duanya di ilmu ekonomi UGM. Saat itu banyak sih yang memilih pilihan satunya di FEB UGM gitu. Dan dulu saya memiliki mindset kalau misalnya apapun yang terjadi saya harus lolos di SNMPTN. Ya siapa yang nggak mau gitu lolos di jalur SNMPTN, udah nggak usah bayar, nggak ribet, harus daftar sana sini, tes sana sini, bayar sana sini gitu. Ya udah akhirnya saya mau lolos SNMPTN. Bahkan sampai terbesit di pikiran saya, udahlah kalau saya nggak lolos SNMPTN, nggak usah ngarep bisa kuliah gitu, nggak usah ngarep bisa lolos tes tulis di SBMPTN ataupun ujian mandiri. Banyak kan teman-teman saya yang memilih di pilihan satunya FEB UGM. Terus seiring berjalannya waktu banyak nih yang mundur gitu, yang nggak jadi pilih FEB UGM. Tapi saat itu saya masih bertahan dan masih 3 orang yang bertahan dan saya menempati posisi kedua. Tapi saat itu juga waktu berjalan terus dan banyak banget informasi yang masuk dalam diri saya tanpa saya olah, tanpa saya filter dan saya telan mentah-mentah gitu. Seperti misalnya, kamu tuh terlalu berani banget loh ngambil di sini. Padahal lu tahun lalu nggak ada cutting yang keterima di situ lewat jalur SNMPTN gitu. Terus dan banyak lagi informasi yang saya dapatkan gitu. Dan akhirnya saya ragu, saya menyerah sebelum berperang untuk memperjuangkan FEB UGM saat itu. Dan ya hari dimana malam terakhir pengisian pendaftaran SNMPTN, saya beneran melepaskan FEB UGM gitu. Saya daftar di universitas lain di FEB dan juga di non FEB gitu dengan alasan cari aman. Banyak cutting kakak kelas yang lolos di situ, terus kuotanya banyak dan saya berpikir kalau udahlah kalau saya daftar di sini insya Allah dapat SNMPTN gitu. Akhirnya saya daftar di situ. Terus seiring berjalannya waktu lagi, akhirnya pengumuman SNMPTN itu datang. Hari itu sore hari, saya baru bangun tidur sih waktu itu. Terus saya nggak berani buka sendirian, saya cari teman. Saat itu ada bapak saya, akhirnya saya buka bareng dan hasilnya saya lolos gitu. Saya beneran lolos SNMPTN di universitas ini gitu. Dan rasanya ada yang tahu apa yang saya rasakan waktu itu? Ya saya merasakan biasa aja, flat banget pokoknya, cuma kayak gini aja lolos SNMPTN rasanya. Saya kasih info ke keluarga saya, ke teman-teman saya untuk data sekolah juga, dan banyak yang ngucapin wah selamat ya udah lolos SNMPTN, udah tinggal tidur aja, udah free bebas, nggak usah belajar lagi berjuang ke sana kemari untuk dapat univ gitu. Terus ya udah oke gitu, makasih gitu. Tapi rasanya tuh kayak biasa banget sebenarnya keterima SNMPTN tuh gitu, bukannya nggak bersyukur sih, tapi kayak yaudahlah flat banget biasa aja gitu. Terus sampai akhirnya yaudah kan saya udah lolos nih SNMPTN, saya udah dapat univ, terus saya cuma tidur terus kayak nggak ngapa-ngapain, gabut gitu, cuma nyemangatin teman-teman yang masih berjuang gitu. Dan disitulah saya melihat teman-teman saya berjuang, belajar ke sana kemari, belajar siang malam,
untuk memperjuangkan mimpi-mimpi mereka. Di situ saya bersyukur gitu, wah alhamdulillah banget nih, saya udah lolos SNMPTN, saya nggak perlu berjuang kayak teman-teman saya. Terus saya diajak ngobrol nih sama kakak saya gitu, ditanya, emang kamu udah yakin mau kuliah di sini? Ini kan bukan universitas, bukan fakultas yang pengen kamu inginkan sejak dulu gitu. Emangnya kamu nggak mau berjuang lagi ya buat memperjuangkan FEB UGM gitu? Terus saya jawabnya, udahlah, enggak, saya ikhlas kok. Saya bersyukur gitu, teman-teman saya banyak loh di luar sana yang belum dapat univ, sedangkan saya udah dikasih kemudahan gitu. Akhirnya tanpa saya sadari gitu, di balik ucapan bersyukur saya ada suatu hal besar yang saya tutupi. Ada yang tahu? Ya, di situ saya menutupi rasa malas belajar dan juga rasa takut untuk mencoba. Dan kemudian satu persatu, sedikit demi sedikit, teman-teman saya udah pada lolos nih di universitas yang mereka inginkan selama ini. Dan di situ saya langsung tersadar, tertampar gitu, kayak wow, ternyata saya dulu pengecut sekali ya. Saya dulu terlalu pasrah sama keadaan. Kenapa sih saya dulu nggak mau berjuang gitu? Dan sekarang akhirnya saya merasakan penyesalan gitu. Penyesalan itu selalu datang dan menghantui saya. Kenapa dulu nggak mau berjuang? Apa alasannya? Mau alasan bersyukur. Padahal alasan bersyukur, saya cuma mau menutupi rasa malas dan takut saya untuk mencoba. Terus ya udah, akhirnya saya terus membodohi diri saya, terus kayak akhirnya saya mengutarakan semuanya ke teman-teman terdekat saya, orang-orang terdekat gitu, dan saya mendapatkan banyak masukan, banyak nasihat gitu, dan akhirnya saya memutuskan untuk oke, tahun depan saya harus ngulang tes, saya tahun depan harus ujian lagi untuk masuk di universitas gitu. Dan saat itu saya mulai perjuangannya. 1 tahun saya berjuang nggak cuma untuk tes tulis, tapi dari perjuangan yang lain juga, belajar ikhlas, menerima, dan dari pagi sampai sore saya kuliah, sore sampai malamnya saya nugas, dan malamnya itu sampai paginya saya baru belajar ujian tulis gitu. Dan jujur sih itu proses yang panjang, proses yang berat gitu. Saya berjuang sendiri dan akhirnya saya merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman saya dulu gitu, yang mereka berjuang sana kemari bareng-bareng gitu, dan saya menjalannya sendirian gitu. Terus kayak ya udah, nggak apa-apa gitu. Itu emang salah satu fase terendah dalam hidup saya harus menikmati prosesnya. Dan saat itu akhirnya tibalah hari SBMPTN, terus saya tes, habis tes juga belajar lagi untuk persiapan tes-tes yang lain kalau misalnya nggak keterima gitu. Terus tibalah hari pengumuman SBMPTN. Saat itu sore hari juga, dan saya nggak berani buka pengumuman SBMPTN itu. Saya takut jika perjuangan saya selama ini gagal gitu. Akhirnya saya minta tolong teman saya buat ngebuka. Terus diinformasikan ke saya, ternyata saya lolos SBMPTN di FEB UGM. Dan itu benar-benar bahagia banget, momen yang sangat bahagia dalam hidup saya. Saya langsung loncat dari duduk saya langsung teriak, ngasih kabar ke keluarga, ke teman saya kalau saya lolos gitu. Dan teman-teman saya kayak, wah selamat ya, ngasih ucapan gitu, ngasih apresiasi ke usaha saya selama ini. Ternyata kamu bisa kan lolos di FEB UGM gitu, selamat, kamu akhirnya bisa ngejar mimpi kamu, bisa kuliah di sana gitu. Terus dan rasanya itu bener-bener seneng banget, akhirnya perjuangan saya terbayarkan. Dan kedua kalinya saya menerima pengumuman kelolosan universitas. Yang pertama dulu saya berdasarkan rasa aman gitu, dan rasanya flat biasa banget. Dan sekarang yang kedua, jarak 1 tahun saya berjuang berdasarkan perjuangan saya lolos, dan itu rasanya benar-benar bahagia banget gitu. Saya puas gitu dengan hasilnya. Dari peristiwa itu saya banyak belajar untuk jangan lagi lah takut coba, jangan lagi takut gagal untuk mengejar mimpi gitu. Mimpi itu harus kamu kejar dan raih gitu. Jangan berhenti saat kamu lelah atau capek, tapi berhentilah ketika mimpi itu udah digenggam gitu. Dan ya itu cukup membuat hidup saya berubah gitu. Dan mungkin buat teman-teman di sini yang mendengarkan juga mendapatkan sebuah pelajaran hidup ya, bahwa kita juga nggak boleh gitu takut gagal, takut untuk mencoba demi mimpi kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan, karena emang kalau kita nggak coba tuh kita nggak bakal pernah tahu hasilnya gitu. Dan dulu kalau saya nggak berani ngambil keputusan untuk mencoba daftar lagi, saya nggak mungkin ada di posisi sekarang, di titik sekarang gitu. Dan sekarang disinilah saya sebagai mahasiswa FEB UGM, saya kuliah bareng adik-adik kelas saya, dan saya nggak malu, dan saya
oke aja. Saya bangga sama diri saya karena udah berani keluar dari zona nyaman, berani untuk berjuang lagi, dan ya akhirnya di sini saya sekarang, dan saya bersyukur untuk menikmati proses tersebut. Sekian cerita dari saya. Sampai jumpa.